Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu pagi ini dikutip dari kitab Markus pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Markus 7 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adalah mustahil saya kira saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Yesus, jika saudara sendiri sebagai pribadi yang mempercayai dirinya, saudara tidak pernah merasakan, tidak pernah menyimpulkan di dalam kehidupan saudara bahwa Kristus, bahwa Allah itu sendiri sungguh sangat luar biasa mengasihi saudara. Apakah yang kita yakini dan yang kita percayai dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani? Yang kita percayai dan yang kita yakini adalah Allah di dalam Yesus Kristus begitu luar biasa memberikan pengasihannya kepada kita. Lalu melalui itu kita menjadi pribadi atas Dia berkomitmen untuk menindaklanjuti keberadaan kasih yang kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus kepada sesama. Itulah sebenarnya dasar dari keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Kristus. Jika kasih adalah dasar yang kita terima, lalu kasih itu sendiri menumbuhkan komitmen kepada diri kita untuk menindaklanjuti keberadaan kasih itu sendiri kepada orang lain, bagaimanakah segala tindak tanduk perkataan yang keluar dari mulut kita dan yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita tidak didasari dan tidak bertujuan untuk menindaklanjuti atau mengaplikasikan
keberadaan kasih itu sendiri. Tentu yang timbul Bapak Ibu saudara-saudara adalah apa? Kemunafikan. Dan Allah tidak mau itu. Kasih yang dihubungkan dengan keberadaan Kristus, dan Kristus selalu kita simpulkan bahwa Dia adalah menjadi kunci keselamatan bagi umat Kristiani, dan Dialah kebenaran dan jalan. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus Kristus bukan hanya sekedar untuk itu. Di samping Yesus adalah pribadi yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada dirinya, kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Kristus itu sendiri adalah pribadi yang secara sempurna telah melakukan pekerjaan di dalam diri setiap umat yang percaya dengan menempatkan dirinya bertransformasi di dalam hati setiap orang. Hati inilah yang menjadi sumber segalanya. Dari hati bisa timbul hal-hal yang jahat. Kebencian, dengki, dendam, iri hati, dan kesombongan. Tapi di lain pihak Bapak Ibu saudara-saudara, hati dia juga bisa menjadi sumber dari berbagai hal kebaikan. Apa yang menjadi persoalan dalam hati kita, sehingga Allah di dalam Yesus Kristus harus melakukan tindakan transformasi di dalam diri setiap umat, supaya hati ini kembali kepada proporsi yang sebenarnya. Hati adalah sesuatu naluri yang tidak bisa dibohongi. Siapapun dari antara kita yang hadir di sini, kita tahu melalui hati mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan salah satu dari diri orang percaya yang tidak bisa dibohongi adalah apa? Hati. Apa yang disebut dengan hati? Hati yang disebut dalam firman ini bukan hanya sekedar pemahaman kita secara harafiah, hati yang ada dalam organ tubuh kita. Kalau bahasa Batak, hati apa? Biasanya disebut ate-ate. Kalau bahasa Indonesia mengatakan, kau ini memang tidak punya hati kamu itu. Masa kamu tega melakukan hal seperti itu? Dia kan saudaramu sendiri. Coba kita terjemahkan kepada bahasa Batak. Lah codong do hati-hatem. Dongamu sendiri di baik kosong ini. Udah berapa itu apanya? Terjemahannya. Jadi hati maksudnya Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah sesuatu pengenalan kita akan kebaikan. Sesuatu akan pengenalan kita akan kebenaran. Sesuatu akan kebenaran kita untuk melakukan tenggang rasa, kasih, dan kepedulian kepada setiap orang. Apa yang menjadi persoalan dalam hati kita? Kita tidak pungkiri Bapak Ibu saudara-saudara, setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, kita juga harus meyakini bahwa kita tidak lagi pribadi yang mencintai kebaikan. Roh kita sebenarnya mau, tapi badannya kita lemah. Girgir donian anggota diih alai galedo yang gopa mata. Disinilah kita harus lebih luas memahami apa arti salib,
Apa arti Kristus? Dia bukan hanya pribadi yang menawarkan keselamatan atau surga secara abstrak, tapi dia adalah pribadi yang menawarkan surga secara konkret di dalam kehidupan keseharian kita. Melalui Kristusnya kita telah diubah menjadi pribadi yang memiliki hati, hakikat hati yang sebenarnya. Hati kita lah yang paling dekat kepada Allah. Hati kita lah yang bisa menjadi saksi atas kehidupan kita dan hubungan kita kepada Allah, untuk menyatakan di dalam roh, inilah yang benar dan inilah yang salah. Nats khotbah pada hari ini, inilah suatu doktrin yang bersifat revolusioner, menentang tradisi, adat, kebiasaan nenek moyang, kebudayaan yang dihidupi, yang dilaksanakan dalam kehidupan keseharian orang Yahudi. Apa yang berlangsung ketika itu? Yesus makan tidak terlebih dahulu mencuci tangan. Lalu ketika itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menjadi objek serangan daripada orang-orang yang menghidupi keberadaan adat istiadat, yang menghidupi tradisi nenek moyang mereka. Bagi orang Yahudi, orang yang tidak cuci tangan sebelum ia makan, bukan cuci tangan seperti yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Orang Yahudi menganggap orang yang tidak cuci tangan, dia akan selamanya miskin. Apa hubungannya sih orang yang tidak cuci tangan dengan kehidupan miskin? Lalu orang yang tidak cuci tangan ketika itu, dia adalah identik dengan apa? Maaf, kotoran. Dan seseorang yang tidak mencuci tangan terlebih dahulu, dia bisa dibawa ke meja pengadilan agama dan dia akan menerima ganjaran. Lalu Yesus mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalian belum mengerti. Yesus hendak mengatakan, saudara punya budaya, saudara punya tradisi, saudara punya adat istiadat, saudara punya apa yang diwariskan oleh nenek moyang saudara. Memang benar, adat itu sebenarnya kan, itu kalau saya tidak salah berasal dari kata kolere. Itu adalah buah dari pikiran-pikiran cerdik pandai untuk menindaklanjuti kehidupan supaya kehidupan lebih baik. Tapi kebanyakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam konteks nats ini adalah berakar dari Taurat. Jadi Taurat yang diberikan Allah ketika itu tidak sebanyak dalam konteks kehidupan Yesus ketika itu. Bisa saja Taurat itu hanya 50, tapi orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap dirinya sendiri menyangkut soal keberadaan agama itu, Taurat itu dicipta menjadi hampir 50 ribuan. Lalu Yesus melihat ini sudah sesuatu pelanggaran. Taurat dengan segala pernak-perniknya tidak lagi dilakukan demi mengasihi orang yang melakukannya. Taurat tidak lagi membawa orang kepada takut akan Tuhan. Taurat tidak lagi membawa orang supaya dia mengasihi saudaranya yang lain. Apakah yang menjadi kesimpulan Taurat, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia dihilala rohani halak nadenggan si bainon natuho ima bain tunasida. Mana menurut kamu orang lain lakukan kebaikan terhadap dirimu, itulah lakukan kepada mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang menjadi pemusatan daripada hukum Taurat itu? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Makanya jika saudara meninggal, salib itu ditancapkan di situ. Ada yang vertikal ke atas, ada yang horizontal. Itu pertanggungjawabanmu. Bagaimanakah hubunganmu terhadap Allah vertikal selama hidupmu, dan bagaimanakah hubunganmu sesama manusia ketika hidupmu horizontal. Lalu Yesus secara gamblang dan berani mengatakan, tidak ada yang najis. Semua makanan makan. Tidak ada yang tidak halal. Semua halal. Terlalu kecillah kita mempercayai Kristus kalau kepercayaan yang Dia tawarkan kepada kita hanya menyangkut soal aturan-aturan yang bersifat lahiriah. Memang benar, di kitab lain dikatakan jangan makan darah. Lalu kitab itu kita perhadapkan kepada nats ini sekarang bagaimana? Yesus mengatakan dalam firman ini jelas, tidak ada makanan yang tidak halal. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara menjadi orang Kristen, dewasalah. Kamu tahu kok mana yang halal, mana yang tidak halal. Dalam berbicara juga seperti itu, kamu tahu sebenarnya apa yang harus kamu ucapkan hari ini, yang membuat orang lain terberkati, yang membuat orang lain menjadi damai sejahtera, yang membuat orang lain menjadi porak-poranda, yang membuat orang lain menjadi bertikai. Silahkan makan B2, tidak ada yang melarang. Tapi jangan kamu makan itu ketika kamu menjadi batu sandungan sama orang lain. Silakan saudara tidak makan darah, tapi jangan saudara menjadi batu sandungan kepada orang lain jika saudara tidak makan darah. Dan jangan menghina orang yang makan darah. Jadi orang bijak mengatakan jangan pernah membicarakan kebersamaan jika saudara tidak pernah menyadari begitu banyaknya perbedaan. Jika saudara menyadari banyaknya perbedaan, jangan kamu menuntut dihormati untuk terlaksananya perbedaan. Justru ketika saya memiliki pantangan, jangan saya menjadi pribadi yang menuntut kehormatan dari komunitas tertentu, supaya saya menjadi pribadi yang dihormati dalam menyingkirkan perbedaan mereka dengan saya, atau menghormati perbedaan mereka dengan saya. Disitulah kita Bapak Ibu saudara-saudara menjadi orang yang dewasa. Jadi silahkan makan. Saudara dewasa untuk menentukan apa yang saudara bisa makan. Kita tahu kok, andaikan ada makanan tertentu, ini bisa, ini bisa. Tapi karena ada penyakit tertentu dalam diri saya, ini yang harus saya makan, dan ini tidak bisa. Karena ini bisa membangkitkan kumatnya penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Itulah yang dikritisi oleh Yesus. Yesus mengatakan, saudara punya hati, saudara punya pengenalan yang sungguh kepada agama yang saudara percayai. Saudara percaya adalah didasari oleh pengenalan saudara akan Kristus, dan yang menjadi tiang punggung dari pengenalan saudara akan Kristus yang telah saudara percayai dalam hidup saudara adalah apa? Kasih. Silakan saudara melakukan apapun di dalam kehidupan keseharian saudara, asal semua itu didasari oleh apa? Didasari oleh kasih. Gak ada gunanya kamu melakukan apapun di tengah-tengah dunia ini jika semua itu tidak didasari oleh kasih yang daripada Tuhan. Marilah kita menciptakan keberadaan hati kita menjadi tempat bernaungnya keberadaan kebaikan yang sempurna yang telah dilakukan Yesus kepada kita. Tanpa itu kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Marilah kita Bapak Ibu saudara-saudara memohon kekuatan Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita, karena tanpa tuntunan Roh Allah bekerja di dalam hati setiap orang, hati itu sendiri akan tumpul.
tapi di dalam roh Allah yang bekerja di dalam hati, suara naluri kebenaran yang telah kita warisi di dalam Kristus Yesus yang telah membenarkan kita, sebab tidak ada yang benar. Kita menjadi pribadi yang sanggup melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Perlukah aturan? Perlu. Perlu ketentuan? Perlu. Perlu undang-undang? Perlu. Perlu hukum? Perlu. Tapi undang-undang, ketentuan, aturan tidak perlu kalau semua itu dibuat demi kepentingan pribadi. Dan tidak perlu dilakukan kalau semua itu kita lakukan tidak didasari oleh kecintaan kita terhadap kebaikan. Tidak didasari oleh kecintaan kita terhadap Allah, terhadap Kristus yang menjadi sumber kebaikan, sumber ketentuan, sumber aturan yang diberlangsungkan di dalam kehidupan kita. Kasih itu harus beraturan, karena kasih tanpa aturan itu adalah kenajisan. Jika kita adalah pribadi yang telah bertransformasi di dalam Kristus yang telah membaharui hati kita, apapun yang menjadi aturan dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi pribadi yang terbeban untuk melakukan itu. Jadi setiap aturan kalau kita lakukan di dalam keterbebanan, itu tidak baik. Sama seperti perumpamaan Yesus itu. Ada dua anak, kamu kemari dulu. Anak yang paling besar lalu diperintahkan oleh sang ayah, nanti sore kamu pergi ke ladang. Lalu anak paling besar mengatakan, saya tidak mau. Lalu dia panggil anak kedua, nanti sore kamu pergi ke ladang. Siap komandan, saya akan pergi. Tapi anak kedua tidak melakukan apa-apa. Ketika itu anak kedua tidak melakukan apa-apa, tapi anak pertama pada awalnya dia mengatakan tidak mau, justru dia yang melakukan suruhan daripada ayahnya. Nilai daripada kebaikan adalah diukur dari kepatuhan. Nilai kehormatan seseorang terhadap siapapun adalah diukur dari kemauan, kepatuhan, dan ketaatan. Kita juga harus menjadi pribadi yang tunduk, yang patuh, dan taat kepada segala bentuk peraturan. Tapi biarlah kita melakukan aturan itu atas cinta kasih kita terhadap Allah, terhadap Kristus, dan terhadap diri kita sendiri. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara mencoba menyerahkan diri kita secara total kepada Allah di dalam Kristus, supaya kita senantiasa dibaharui di dalam hati yang sungguh oleh Kristus Yesus, supaya kita memiliki iman yang bertumbuh, bisa melihat mana yang benar dan tidak benar, dan memiliki komitmen untuk melakukan segala bentuk kebenaran yang dituangkan di dalam berbagai aturan kehidupan keseharian kita. Amin.